Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa nas'aluhu as-salamata minan ni'ami wal wafata 'alal iman. Nashhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas nikmat dari kehidupan kita apapun kondisi kita. Bersama kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita dimudahkan kehidupan dunia dan di akhirat nanti insyaallah. Mari bersama-sama juga kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat tenaga, mari bersama kita menjunjung tinggi segala yang Allah perintah. Dengan sekuat tenaga pula mari bersama kita jauhi segala yang Allah larang dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menempati posisi takwa, yakni posisi yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita hari ini adalah hakikat manusia. Untuk membahas hakikat manusia, maka pembahasannya amat sangat panjang. Ayat-ayat yang digunakan, hadis-hadis yang menjelaskan hal itu amat sangat banyak. Maka mustahil untuk dijelaskan dengan waktu yang singkat. Kita ambil saja beberapa ayat dari Al-Quran, surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat 7, ayat 8, dan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan amat sangat baik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk pertama sekali, yakni Nabi Adam, dari tanah, kata Allah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan Nabi Adam dari sari pati tanah, dari air yang hina. Summa sawwahu, kemudian Allah sempurnakan penciptaan yang dari sari pati tanah itu, dari air hina itu.
Kalau kita mau menelusuri, penciptaan kita berasal dari saripati tanah, dari air yang hina, dari sesuatu yang nista. Itu adalah penciptaan pada aspek jasmani. Pada aspek jasmani, orang tua kita memakan hewan, hewan memakan tumbuhan, tumbuhan ditumbuhkan oleh tanah. Orang tua kita memakan tumbuhan, tumbuhan dari tanah. Lalu dia menjadi saripati makanan, berubah dia menjadi sperma, lalu ditanamkan ke dalam rahim ibu kita. Bercampurlah antara sperma dan sel telur perempuan. Terjadilah kita. Terjadilah kita pada aspek jasmani. Selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkan aspek jasmani kita di dalam rahim ibu kita, 40 hari kata Nabi dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, 40 hari dalam bentuk mudghah. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya untuk meniupkan ruh ke dalam jasad yang baru saja diciptakan 120 hari. Ditiupkanlah ruh pada jasad yang baru berusia 120 hari, dan jasad tersebut belum bisa disebut dengan hidup. Ketika bersatu dengan ruh, maka disitulah datangnya kehidupan. Pertanyaannya, apakah ruh kita baru Allah ciptakan juga sebagaimana jasad, atau bahkan ruh telah Allah ciptakan jauh sebelum itu? Maka jawabannya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, ruh kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini nanti kita akan melihat sesungguhnya diri kita ini siapa. Sesungguhnya kita yang disebut manusia, hakikatnya itu apa? Hakikat diri kita itu terletak di mana? Karena banyak manusia yang salah melihat dirinya. Dia sangka bahwa dirinya adalah jasad ini, maka dia sibuk mempercantik, memperelok jasadnya. Dia sangka hakikat dirinya itu adalah jasadnya, maka ketika jasad lapar, dia sibuk mencari makanan. Ketika jasad sakit, dia sibuk untuk berobat. Pertanyaannya, apakah ada aspek lain dari diri kita yang nanti boleh jadi kita cenderung tidak pernah memerhatikannya? Maka jawabannya adalah ada aspek lain dari diri kita. Diri kita ini bukan jasad saja, tetapi kejadian kita, kehidupan kita setelah bersatunya jasad yang baru diciptakan bersatu dengan ruh yang sudah lama Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan bahkan kalau kita mau jujur, eksistensi diri kita tidak berada di jasad kita. Eksistensi diri kita berada di ruh kita. Buktinya, jauh sebelum jasad kita diciptakan, ruh kita sudah eksis, sudah Allah ciptakan. Lalu pada usia 120 hari usia jasad, digabungkan ruh di situ. Terjadilah kehidupan di alam rahim. Lalu kita dilahirkan
1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun meninggal dunia. Selanjutnya ketika meninggal dunia terpisahlah antara jasad dengan ruh. Jasad kita kembali ke dalam tanah, lebur dengan tanah. Sedangkan ruh kita kembali ke alamnya dan dia tetap eksis di alamnya. Pada waktu yang cukup lama, sementara menunggu tiupan sangkakala yang kedua, yang pada akhirnya antara jasad dan ruh dikembalikan lagi untuk bersatu, terjadi kehidupan yang kedua. Maka hiduplah manusia dengan tiada batas, karena diistilahkan dengan khalidin, kekal. Ada yang mengekalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengekalkannya. Jadi kalau seperti itu, eksistensi diri kita bukan berada pada jasad kita. Eksistensi diri kita ternyata berada di ruhnya, berada pada aspek ruhani diri kita, bukan aspek jasmani diri kita. Selanjutnya, kalau kita juga mau jujur, hakikat diri kita sesungguhnya bukan berada pada aspek jasad kita, tapi berada pada aspek ruhani kita. Buktinya, ketika tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, mata kita memandang, hidung kita mencium, kuping kita mendengar, bibir kita berbicara. Semua perbuatan jasad itu tidak atas inisiatif jasad, tetapi ada sesuatu yang lain yang memerintahkan tangan untuk bergerak, maka tangan bergerak. Ada yang memerintahkan kaki untuk bergerak melangkah, maka dia melangkah. Ada yang memerintahkan mata untuk melihat, bibir, lidah untuk berbicara, kuping untuk mendengar. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkannya? Yang memerintahkannya adalah aspek yang lebih dalam dari diri kita. Itulah yang disebut dengan aspek ruhani. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam dirimu itu ada segumpal yang kalau dia baik, baik semua jasad. Kalau dia buruk, buruk semua jasad. Ala wahiyal qalb. Itulah hati, kata Rasul. Hati yang memerintahkan tangan, maka tangan melakukan sesuatu. Hati yang memerintahkan anggota tubuh ini, maka anggota tubuh ini melakukan sesuatu. Tergantung perintah. Kalau perintah hati baik, maka baik yang dilakukan oleh tangan. Tapi kalau perintah hati buruk, maka tangan akan melakukan sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, mana hakikat diri kita? Mana hakikat perbuatan kita? Ketika kita melakukan sesuatu, hakikatnya dari jasad atau dari ruh? Maka jawabannya adalah ruhani. Maka kalau tadi eksistensi diri kita berada pada aspek ruhani, begitu pula hakikat diri kita berada pada aspek ruhani. Walaupun kita tidak boleh mengabaikan aspek jasmani, tetapi banyak manusia yang hanya memperdulikan jasadnya, tidak memperdulikan ruhnya. Ketika ruh kita sakit, sibukkah kita ke dokter? Sibukkah kita mengobatinya? Dokter ruhani, obat-obat ruhani? Maka jawabannya tidak. Kita sibuk menjaga kesehatan diri kita dari berbagai penyakit yang ada, tetapi kita tidak sibuk memerhatikan ruh kita. Apakah sedang sakit? Bagaimana kita menghindari sakitnya? Dan begitulah seterusnya. Ternyata kita telah zalim terhadap diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah definisi zalim. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Kita telah zalim pada diri kita sendiri karena kita telah salah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang ada di dalam diri kita ini. Kita sibuk dengan makan, dengan minum, kita sibuk dengan kesehatan jasad, tapi kita tidak sibuk dengan makanan rohani, minuman rohani, kesehatan rohani, dan begitulah seterusnya. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah tadi mengatakan bahwa summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, atau min ruhihi, dari ruhnya, kemudian disempurnakan penciptaan jasad dan Allah tiupkan ruh darinya. Penisbahan jasad di awal tadi dari saripati tanah, dari air yang hina, menunjukkan kehinaan jasad. Tapi ketika Allah nisbahkan ruh kita kepada sesuatu yang mulia, kepada siapa? Kepada dirinya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah tiupkan dari ruhnya, atau ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ruh dinisbahkan kepada dirinya, padahal jasad kita dan ruh kita sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi penisbahannya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita Allah nisbahkan pada tanah, pada sesuatu yang hina, dari air yang hina, tetapi ruh kita Allah nisbahkan dari dirinya yang maha mulia. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa sesuatu yang dinisbahkan kepada yang maha mulia, maka dia mulia. Ruh kita Allah nisbahkan dari dirinya, jasad kita Allah nisbahkan dari tanah, dari saripati tanah, dari air yang hina. Ini menunjukkan bahwa ruh kita sesungguhnya lebih mulia dari hanya sekedar jasad kita. Maka barang siapa di dalam kehidupan ini hanya mengorientasikannya pada sesuatu yang sifatnya jasmani saja, dia melakukan sesuatu untuk makan, untuk minum, untuk kawin, untuk sesuatu yang mengenakkan jasadnya, hanya itu saja yang menjadi orientasinya, maka dia sedang menghinakan dirinya. Maka kalau seandainya ada orang melakukan sesuatu untuk kepentingan ruhaninya, untuk ketenangannya, untuk kenyamanannya, dan begitulah seterusnya, maka dia mengorientasikan pada sesuatu yang mulia. Kita tarik penjelasan ini pada diri kita. Sesungguhnya kita sedang menghinakan diri kita dengan cara mengorientasikannya pada sesuatu yang hina, atau sedang memuliakan diri kita karena kita orientasikan dia pada sesuatu yang mulia. Itulah hakikat manusia yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita tidak salah arah dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena kita menempatkan diri kita sebagai manusia yang sebenarnya, bukan sebagai binatang. Karena kalau untuk makan, untuk minum, untuk kawin, enak badan, dan begitulah seterusnya, tidak ada ubahnya dia seperti binatang. Kita berbeda dengan binatang. Ada aspek yang lain yang lebih mulia dalam diri kita yang harus kita perhatikan. Mulailah kita belajar untuk mengorientasikan kehidupan kita pada sesuatu yang lebih penting, pada sesuatu yang lebih mulia, pada sesuatu yang menempatkan diri kita pada hakikat diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa usikum bitaqwa. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah. Man tawakkala alaihi kafah wa man fawwada amrahu ilaihi dabbarahu wa hada. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man syahidaha yablughu munah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa taqwa wattaqullaha haitsuma kuntum. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.